Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dr. IT Bird channel yang konsisten membahas tentang rawatan murai batu lomba dan penangkaran dunia burung. Teman-teman, tema kali ini kita ingin membahas mengenai murai batu ya, tentang murai batu yang bocor di bawah, teman-teman ya. Murai batu yang bocor di bawah, bagaimana cara penanganannya ya. Agar murai batu itu tidak bocor di bawah, karena kalau murai batu yang bocor di bawah itu tentunya biasanya tidak akan kerja maksimal, teman-teman. Tidak akan kerja maksimal, yakni dia itu cenderung ngempos saat di lomba, itu cenderung ngempos. Jadi untuk penanganannya seperti apa? Murai batu yang tidak mau kondisi saat di bawah di pedok itu malah bongkar-bongkar materi. Nah, murai batu seperti inilah yang tidak akan kerja maksimal karena tenaganya itu sudah dihabiskan di bawah. Lantas bagaimana cara kita menangani murai batu yang seperti ini? Murai batu yang menghabiskan materinya atau di bawah, maka teman-teman harus mengkondisikan mulai dari menurunkan EF-nya. Karena murai batu yang bongkar-bongkar di bawah biasanya dia itu terlalu tinggi settingan EF-nya hingga membuat murai batu itu sendiri tidak bisa menahan gembrongnya. Dia akan selalu gembrong-gembrong. Nah, murai batu yang demikian itu diturunkan EF-nya jika memang sudah terlalu tinggi. Tapi jika dirasa murai batunya teman-teman setnya masih rendah, tapi murai batunya tidak bisa mengkondisikan hingga sesi perlombaan, teman-teman bisa mensiasatinya di jangan masuk ke area pedok terlebih dahulu sampai beberapa sesi ya, sampai nunggu satu sesi sebelum tiba baru mulai didekatkan di pedok. Karena untuk murai batu yang memang cenderung bocor ya, kalau orang bilang itu memang perlu pengondisian khusus. Dari perawatan di rumah juga jangan sekali-kali murai batu seperti ini di trek. Terus jangan juga sekali-kali murai batu yang tidak bisa mengkondisikan dirinya ini teman-teman dipancing menggunakan MP3, itu juga tidak dibenarkan. Terus ada murai batu di dalam rumah itu lebih dari satu yang tidak ada masteran pemecah, dalam artian di sini murai batu teman-teman mungkin punya banyak nih ya, tapi murai batu teman-teman ini tidak tidak ada masteran yang bisa mengkondisikan dari banyaknya murai batu tadi. Akhirnya murai batunya terjadilah yang namanya saut-sautan saat di bawah. Nah, kalau murai batunya udah saut-sautan saat di bawah, ini resiko buat teman-teman ya. Resiko murainya tidak jalan karena di rumah sudah bertarung duluan. Adapun jika murai batu teman-teman di rumah katanya mudah bongkar materi tapi di lapangan masih jalan, ini ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan satu, burung murai batu teman-teman memang burung yang paling bagus ya, burung yang tenaganya nggak habis-habis.
Yang kedua, burung murai batu teman-teman, ini gacornya masih standar, masih tahap normal, belum yang seperti yang saya maksud, yang mengeluarkan materi tapi diiringi dengan emosi ngotot. Nah, ini lain cerita. Sekuat tenaga apapun itu, kalau emosinya itu murai batunya diiringi sama waktu ngeluarin materi ya, sama emosi ngotot, maka dia tidak akan bertahan lama. Itu biasanya ya, kasarnya ngomong, balon yang udah diisi tekanan tinggi terus dikemposin ya, itu tentu tidak akan bisa meledak seperti yang sebagaimana mestinya ketika tidak dikemposin. Nah, itu logika yang bisa diterima ya teman-teman. Dari mulai tenaga itu adalah tekanan, dari suara dor adalah materi yang dikeluarkan. Atau bisa juga saat di lomba memang kebetulan tidak ada burung murai batu yang memiliki performa bagus. Ini juga bisa menjadi salah satu sebab murai batunya bisa prestasi meskipun di rumah bongkar materi. Jadi untuk merawat murai batu itu sangat dinamis sekali. Jadi tidak ada hukum yang pakem dalam merawat murai batu lomba tentunya. Yang pakem itu tidak ada teman-teman. Nah, untuk murai batu yang seharusnya dirawat baik-baik saat di rumah juga tidak bisa ya kita kita asal dalam perawatannya, nggak bisa teman-teman ya. Di rumah ya harus kita jaga baik-baik. Justru yang menentukan kemenangan di hari lomba itu hari rawatan biasa teman-teman, dari rawatan biasa. Nah, dari rawatan biasa itulah kita bisa memperoleh kerja yang maksimal, mulai dari settingan hariannya seperti pakannya ya, yang membuat kita di rumah itu jangan dibikin gacor. Untuk murai batunya, murai batu yang di rumah gacor biasanya kerjanya kurang atau murai batunya akan bohong. Nah, ini biasanya berbanding lurus dengan EF-nya biasanya tinggi teman-teman. Kalau EF-nya tinggi biasanya burungnya cenderung gacor. Nah, kalau teman-teman mau burungnya gacor di rumah, salah satunya adalah menaikkan EF-nya. Ini yang paling utama ya, kalau memang pengen gacor di rumah. Tapi ini tidak diperuntukkan untuk murai batu yang kontes atau ke lapangan. Murai batu yang gacor di bawah itu juga sebenarnya murai batu yang perlu dikondisikan. Murainya itu jangan dilombakan terlebih dahulu. Murai ini harusnya diistirahatkan atau dipuasakan ya, seperti konten-konten saya yang lainnya. Saya selalu CCP murai batu teman-teman itu tidak melulu tentang emosi birahi ya. Emosi birahi itu kalau untuk orang awam itu bingung ya. Mending murai batunya itu teman-teman rawat baik-baik aja dulu ya, kasih makan yang teratur, nutrisinya yang cukup, terus pantangan-pantangan seperti jangan ditrek, jangan digoda, itu dilakukan. Kalau dari hal sederhana saja teman-teman sudah melakukan, saya rasa kalau asalkan ada mentalnya ya, seperti metode manpack ya, metode manpack yang pertama ya, yang penting burungnya dirawat baik-baik. Kalau sudah ada mentalnya, kalau cuma nominasi kecil kayaknya bisa lah kalau untuk kelas pinggirannya. Jadi nggak usah khawatir, nggak usah perlu yang ribet-ribet dalam merawat murai batu, itu nggak usah ya. Murai batu yang prestasi itu perawatannya terkadang simpel ya, bahkan saya juga ada murai batu tanpa umbaran tapi prestasian terus teman-teman. Nah, itu untuk menyiasati tanpa umbaran agar prestasi seperti apa, itu sudah ada di konten yang lain, teman-teman cari aja silahkan ya. Prestasi tanpa umbaran. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung silahkan ya, langsung di subscribe saja. Itu hal-hal sederhana terkadang kita indahkan teman-teman ya. Dan untuk merawat murai batu itu jangan pernah merasa jago juga ya, karena orang lain itu punya pengalaman yang tidak kita lewatin teman-teman. Jadi pengalaman orang lain itu adalah guru terbaik buat kita kalau kita mau belajar dari orang lain. Intinya sih itu ya. Di murai batu
tetap harus belajar terus dan menerus. Seperti saya kan menangkarkan burung murai batu juga. Saya awalnya itu ini sama seperti teman-teman ya, menggunakan sistem soliter, terus satu pasang, satu indukan. Kandangnya kandang soliter gitu loh, yang setiap hari harus ganti pakan terus, ganti minum, tiap hari itu harus bersihin. Nah, saya pikir-pikir kalau saya seperti ini terus-menerus, saya akan diperbudak oleh burung ya. Saya malah nggak bisa ngerjain yang lain. Nah, saya kepikiran gimana caranya saya breeding murai batu, dia bisa produksi banyak ya, tanpa harus saya merawat harian. Ibarat kata saya tinggal sebulan pun dia tetap produksi. Nah, itu awal mula pikiran saya seperti itu. Akhirnya saya lakukan ya. Saya lakukan dengan sistem poligami juga dan jalan, berhasil alhamdulillah. Dan sampai detik ini bahkan sampai tembus 12 indukan betina ya, satu jantan. Nah, itu produksi semua, itu jantannya masih saya lombakan dan juara satu. Nah, hal-hal seperti inilah yang belum pernah dilakukan oleh orang lain atau oleh senior. Kita lakukan teman-teman ya, kita lakukan. Belum menggunakan metode-metode lain ya, yang breeding tanpa jangkrik itu juga saya lakukan. Breeding tanpa jangkrik saya lakukan, dan alhamdulillah sampai hari ini itu saya malah panen terus ya, panennya melimpah ya. Dan saya inovasinya tidak berhenti sampai situ. Saya yang gimana caranya murai batu saya tanpa saya ngeloloh, tapi murai batunya itu ada yang ngerawat. Akhirnya saya mencoba untuk nyetak babuan, dan alhamdulillah babuan saya pun bisa ngerawat murai batu lolohan ya, sampai banyak banget ya. Terakhir itu tahu 12 apa 10 untuk lolohannya, lolohan. Jadi murai batu satu bisa ngeloloh di atas 10 ekor lolohan murai batu. Saya kan panennya banyak banget. Nah, hal-hal seperti itulah yang terus saya kembangkan. Saya mencoba hal-hal baru ya. Bagaimana caranya agar murai batu kita produksi banyak tapi kita minim budget. Itu salah satu juga yang menjadi ini saya ya, apa sih, konsen saya. Akhirnya itu sudah kaleksanan. Terus saya ingin improve lagi sekarang teman-teman. Di mendatang itu saya pengen saya tidak lagi memberikan pakan pada murai batu saya dalam jangka yang mungkin bulanan atau tahunan. Dia itu dari kandang itu sudah ada ekosistem yang mana murai batu itu bisa makan, minum tanpa saya memberinya. Nah, ini yang akan menjadi project saya atau konsen saya ke depan. Saya lagi menyiapkan bibit sesuatu yang untuk pakan murai batu ini ya. Mohon doanya, mudah-mudahan project ini berjalan lancar. Ini lagi tahap pembuatan bibit. Nah, bibitnya sendiri saya mulai dari 16 ekor ya, 16 ekor. Sekarang itu sudah ada kali ratusan ya. Mudah-mudahan sih ribuan. Nanti kalau udah menjadi ribuan indukan, baru mulai saya akan terapkan metodenya di dalam kandang saya. Ikuti terus channel ini, makanya kita akan membahas tentang perawatan murai batu lomba dan penangkaran ya, dari sisi yang berbeda tentunya, dari sisi yang berbeda. Terima kasih sudah menyaksikan video singkat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh nggak apa-apa. Yang jelas saya cuma berpesan murai batunya dijaga baik-baik, jangan sampai rusak ya. Dan perlu dicatat juga, setiap murai memang memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi setiap perawatan tidak perlu diperdebatkan antara satu dengan yang lainnya. Kalau cocok dijalankan, nggak cocok ditinggalkan. Jangan cuma sekedar membaca judul saja ya. Pahami isinya, tonton dari awal sampai detik ini. Bagi teman-teman yang menonton sampai detik akhir ini,
Saya kira tidak akan ada perdebatan lagi di kolom komentar. Salam sehat.